Selamat ya, ada Pak Yuliot, ada Mas Tommy, dan juga Mas Dar. Kabinet yang besar, bagi-bagi kuenya juga besar. Iya dong, Pak Airlangga aja, Ketua Umum Partai Golkar itu udah bilang kalau Partai Golkar itu harusnya dapat menteri yang banyak, Pak. Soalnya kontribusinya besar untuk kemenangan Prabowo Gibran. Kalau mengubah undang-undang dalam waktu yang begitu dekat, bisa nggak? Bisa. Undang-undang KPK aja 2 minggu beres. Ya kan? Siapa yang akan duduk di kursi panas pemerintahan? Siapa yang akan jadi menterinya Pak Prabowo? Salah satu nama yang sempat muncul itu adalah Syafri Syamsuddin. Welcome back to Nilu Podcast. Di podcast kali ini saya mau ngajak kalian semua untuk tepuk tangan untuk 3 wakil menteri baru yang dilantik oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Tepuk tangan dulu dong. Selamat ya, ada Pak Yuliot, ada Mas Tommy, dan juga Mas Dar yang sudah dilantik jadi menteri. Wah, kerjanya berat nih ya. Jadi wamen langsung menuju transisi pemerintahan. Jadi kalau banyak yang nanya, ini wamennya untuk transisi pemerintahan, ya memang iya. Kan mereka juga mengakui ya, kayak Mas Dar, Mas Tommy juga bilang bahwa mereka ini dilantik jadi wamen untuk mengawal APBN 2025. Tentu kepentingannya adalah merealisasikan visi misi dari Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka yang nanti akan dilantik Oktober mendatang. Ngomong-ngomong soal para wamen ini, kabarnya sih nanti rata-rata yang akan jadi menteri Pak Prabowo atau wakil menterinya ini bakalan orang-orang dekat Pak Prabowo nih katanya. Ya kalau lihat dari yang sekarang sih, misalnya Mas Tommy itu kan keponakannya Pak Prabowo ya, menduduki posisi strategis, ibaratnya tuh dapur Indonesia gitu yang ditempati ya, jadi wakil menteri keuangan. Terus kemudian ada satu lagi Mas Dar. Mas Dar ini adalah mantan aspri dari Pak Prabowo. Udah tahu dong kalau aspri Pak Prabowo itu segimana dekatnya dengan Prabowo Subianto, orang kepercayaannya gitu, menduduki posisi wakil menteri pertanian. Aku mikir mungkin ya jadi wakil menteri pertanian karena memang Pak Prabowo ini visinya itu besar di sektor pertanian ya, karena kan Pak Prabowo juga ketua HKTI ya gitu. Tapi ada juga yang bilang kayaknya Mas Dar jadi wakil menteri karena kepentingan Pilgub Jateng. Bener gak sih? Ya nggak tahu sih, tapi kabarnya sih begitu ya. Nanti itu perlu untuk dievaluasi lagi. Ngomong-ngomong soal kabinet Prabowo Gibran, ini koalisinya Pak Prabowo dan Gibran kan besar banget ya. Di Pilpres 2024 tuh ada berapa partai besar gitu yang tergabung di dalamnya. Wah, kabinet yang besar pasti bagi-bagi kuenya juga besar. Iya dong, Pak Airlangga aja, Ketua Umum Partai Golkar itu udah bilang kalau Partai Golkar itu harusnya dapat menteri yang banyak, Pak. Soalnya kontribusinya besar untuk kemenangan Prabowo Gibran. Baru satu partai, ntar misalnya ada PAN juga kontribusinya besar. Ada lagi Demokrat, ada lagi partai apalagi tuh yang gabung. Banyak partai yang gabung di sini. Ya pasti bakalan banyak bagi-bagi kuenya. Sekarang sih kementerian kita tuh ada 34 ya. Jadi ada 34 kementerian sesuai dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2008. Jadi kalau misalnya nanti mau gede kementeriannya gimana dong? Ya harus ubah undang-undang. Kalau informasi dari Ordal yang saya dapetin, katanya sih Pak Prabowo ini kemungkinan besar akan menambah kementerian jadi lebih dari 40. Wow, 34 jadi 40 aja udah nambah 6 kementerian. Banyak banget. 3 bulan masa transisi gimana ya, bisa nggak ya ngubah undang-undang dalam waktu 3 bulan. Kalau kata pakar hukum tata negara sih, Bi Fitri itu mengatakan, Mbak Bibip ya, bilang kalau kayaknya agak riskan ya dan tidak bisa gitu mengubah undang-undang di masa transisi pemerintahan seperti ini. Tapi ya di negara ini apa yang tidak mungkin sih, semuanya mah bisa kalau mau mah semua bisa. Ada tuh apa sih katanya, asal ada kemauan pasti ada jalan. Nah itu prinsipnya tuh hidup di negara ini, jadi pasti ada jalannya. Terus kalau mengubah undang-undang dalam waktu yang begitu dekat bisa nggak? Bisa. Undang-undang KPK aja 2 minggu beres.
ya kan? Jadi gitu. Jadi kabarnya memang ada ada yang bilang 40 sih, ada yang bilang lebih dari 40. Pak Yusril Mahendra sempat mengatakan ya sekitar 40 lah mungkin kementeriannya. Terus Bung Habibur Rahman juga sempat menyebutkan soal jumlah kementerian yang ya sekitar 41 mungkin 40-an gitu lah ya. Ya banyaklah kabar beredar gitu. Kalau info yang saya dapatkan dari ordal saya itu mengatakan bahwa katanya Pak Prabowo sama Mas Gibran itu sudah punya tim mereka itu yang mengkaji soal kementerian-kementerian ini, di mana mereka ini tuh kayak apa ya, sudah punya bahkan naskah akademiknya dan sudah berdiskusi dengan Kementerian Pan-RB terkait dengan draft itu soal penambahan kementerian. Ini saya dengar-dengar nih ada sejumlah kementerian yang ditambah. Jadi kayak misalnya nih Kementerian Keuangan itu kan di bawahnya ada pajak tuh. Nah, pajak ini kabarnya nanti tuh akan dibuat badan sendiri atau lembaga sendiri setingkat menteri. Jadi tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan. Terus kabarnya Kementerian Hukum dan HAM itu akan dipisah menjadi 2 gitu. Ada Kementerian HAM sendiri, ada Kementerian Hukum sendiri, kabarnya begitu. Belum lagi nanti akan menambah yang namanya makan bergizi, apa sih makan siang bergizi yang dulu disebut sebagai makan siang gratis. Nah itu rencananya akan dibuatkan badan sendiri yang setingkat dengan kementerian gitu. Jadi wah kabarnya bahkan banyak. Jadi sekarang ini kan formasinya ada 4 Kemenko, ada Kemenko Marves, kemudian ada Kemenko Perekonomian, terus Kemenko PMK, yang satu Kemenko Polhukam, ada 4 Kemenko, kemudian ada 30 kementerian. Nah kabarnya nih Kemenko ini bakal bertambah. Aku belum dapat data pastinya, tapi ini Kemenko akan ditambah jumlahnya gitu. Baru kemudian ada kementerian-kementerian yang tadi udah aku sebutin ya, itu katanya akan ada gitu. Sekarang sih lagi dikaji. Terakhir aku baca dulu ya. Mas Wapres, Mas Gibran Rakabuming Raka itu mengatakan bahwa soal susunan kabinetnya, kementeriannya itu lagi dikomunikasikan. Jadi saat ini sedang intens nih, ada komunikasi antara Mas Wapres, Bapak Presiden terpilih, dan juga para ketua-ketua umum partai. Nah, jadi memang ya besar koalisinya, maka besar juga kue yang harus dibagi-bagi gitu dalam pemerintahan ini. Pertanyaannya gini, ada yang nanya gini, emang efektif ya kalau kementeriannya itu gede, besar gitu misalnya? Ya, ada yang bilang kalau obrolan saya dengan beberapa pengamat, kemudian pakar itu menyatakan bahwa ya belum tentu juga sih kementerian yang besar itu kemudian akan jadi efektif gitu. Itu malah akan menambah yang namanya beban anggaran tentu saja. Ya kemudian belum lagi padahal kita sekarang ini yang ngomongin soal anggaran gitu ya, sekarang ini kita juga sedang diprediksi nih tahun depan itu akan terjadi defisit fiskal gitu. Jadi ya ini jadi tantangan besar lah buat pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran di tahun 2025 nanti. Kita jadi penasaran ya. Siapa yang akan duduk di kursi panas pemerintahan? Siapa yang akan jadi menterinya Pak Prabowo? Nah ini juga pertanyaan banyak pihak. Siapa ya? Gitu. Kalau kemarin saya sempat berbincang di program Niluh dengan Yunarto Wijaya, analis politik yang juga direktur eksekutif dari Carta Politika, itu bilang bahwa kayaknya nih kabinet Prabowo akan diisi oleh orang-orang dekat dari Pak Prabowo. Jadi orang-orang yang kepercayaannya gitu. Karena dilihat dari pelantikan 2 wamen yang dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh Presiden Jokowi, 2 orang itu orang yang sangat dekat dengan Prabowo Gibran. Jadi ini bisa jadi pattern bahwa Pak Prabowo ini cenderung akan lebih percaya orang-orang yang duduk di kementeriannya adalah orang-orangnya sendiri atau orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Saya juga beberapa waktu yang lalu gitulah ya, itu sempat ngobrol dengan ordal dari pihak sana, dari pihak Pak Prabowo, mengatakan bahwa ya beberapa kementerian yang strategis tentu harus diisi oleh orang-orang kita. Kita tuh dalam artian ya orang-orangnya Pak Prabowo gitu, kayak
misalnya kita lihat triumvirat, itu triumvirat kan penting sekali ya. Jadi ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga ada Kementerian Luar Negeri. Jadi ini adalah kementerian yang sangat strategis dan penting begitu. Kabarnya ini akan diisi oleh orang-orang dekat Pak Prabowo. Salah satu nama yang sempat muncul itu adalah Syafri Samsudin. Siapa sih dia? Ini aku kasih lihat nih. Ada di sini. Mana sih? Oke, pokoknya di sini lah. Ini dia Syafri Samsudin. Syafri Samsudin ini sekarang adalah salah satu staf ahli dari Pak Prabowo di Kemenhan ya. Nah, Syafri Samsudin ini juga orang dekatnya Pak Prabowo gitu, karena dia ini adalah sahabat yang sama-sama di militer bersama dengan Prabowo Subianto. Bahkan Pak Prabowo aku lihat di postingan Instagramnya sempat posting loh kenangannya bersama dengan Syafri Samsudin ini. Nah, selain itu Syafri Samsudin juga pernah dulu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Jadi ya boleh dibilang qualified lah ya untuk duduk di sana gitu. Artinya punya background, punya pengalaman sebagai di Kementerian Pertahanan itu. Nah, ini juga jadi pertanyaan, apakah nanti kementerian-kementerian ini akan diisi oleh profesional lebih banyak daripada politik? Saya sih agak gimana ya. Ya kalau misalnya saya minjem bahasanya Mas Yunarto Wijaya. Kalau mau mendapatkan trust atau kepuasan dari publik yang tinggi, ya mesti menempatkan orang-orang profesional gitu di kementerian. Tapi rasanya berat ketika melihat komposisi koalisi Prabowo Gibran di Pilpres kemarin ya. Kayaknya akan banyak diisi oleh orang-orang politik. Tapi meskipun orang-orang politik, kita tidak boleh negatif gitu sama mereka. Kita harus tetap percaya bahwa mereka memang adalah orang-orang yang mau bekerja untuk masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan politiknya sendiri. Karena Pak Prabowo juga bilang, nih info dari orang dalam juga nih ya, bahwa Pak Prabowo ini membuka partai politik silakan ajukan nama, tapi Pak Prabowo tidak akan mau mereka orang-orang yang berperkara secara hukum. Kita tunggu ya Pak Prabowo ya, calon-calon menterinya, calon-calon orang yang akan bekerja untuk saya, untuk masyarakat Indonesia, dan untuk kita semua. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa. Demokrat percaya betul, seperti yang disampaikan oleh Mas Ahy, ketum kami, sepenuhnya kepada Pak Prabowo, karena beliau, ini kan hak prerogatif beliau untuk membentuk kabinet. Beliau tentunya tahu mana sosok-sosok yang tepat dan pas untuk bisa membantu beliau nanti. Pertama kali saya ketemu dengan Pak Prabowo setelah beliau ditetapkan sebagai Presiden 2024-2029, dan saya tidak membahas sama sekali mengenai jatah menteri, wamen atau apapun itu. Saya cuma fokus makan aja di sana. Politik ini kan tidak ada musuh yang abadi. Ya, politik ini yang abadi adalah kepentingan para pihak. Ya, tapi jangan pula sampai terjadi seperti zaman Pak SBY dulu.